Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurcayani Rumasola dari kelompok 6 TI1B. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah perkembangan komputer, piranti masukan, dan piranti keluaran. Sejarah perkembangan komputer. Sebelum kita masuk ke penjelasan tentang sejarah perkembangan komputer, kita harus tahu dulu, apa itu komputer? Komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang paling bekerja sama untuk menerima data, mengelola data, dan menampilkan data untuk pengguna. Komputer generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956. Perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan perlu dikendali. Digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar hingga mengisi seluruh ruangan. ENIAC komputer elektronik pertama di dunia mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 m, dan tinggi 2,4 m. Komputer generasi pertama mengandalkan Making Language, level bahasa pemrograman paling rendah yang dimengerti komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, serta butuh berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyetak perhitungan baru. Komputer generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963 diciptakannya transistor. Pada generasi ini mengubah wajah komputer yang dikenal generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Transistor jauh mengungguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi dibandingkan dengan pendahulunya. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memori sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasi sudah cepat. Komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971. Pengembangan integrated circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga. Dalam pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komputer cepat panas, maka komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan integrated circuit chip atau IC, kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Komputer pada generasi ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, memungkinkan juga menjadi tersedia untuk khalayak umum. Komputer generasi keempat pada tahun 1971 sampai sekarang. Mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendapatkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu kepingan silikon. Komputer generasi pertama yang mengisi seluruh ruangan sekarang sudah muat dalam genggaman manusia. Muncullah laptop yang sangat portabel dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Piranti masukan atau input device dan piranti keluaran atau output device. Piranti masukan atau input device. Piranti masukan atau input device adalah perangkat yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah dari luar sistem ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna dihasilkan informasi yang diperlukan. Piranti masukan sangatlah beragam, antara lain piranti pengetikan, piranti penunjuk, pengambil gambar terformat, pengambil gambar tak terformat, suara, video, gerakan, dan lain-lain. Piranti pengetikan.
Contoh dari piranti pengetikan adalah yang pertama keyboard, yang kedua ATM, yang ketiga POS. Piranti penunjuk. Contoh dari piranti penunjuk adalah yang pertama yaitu mouse, yang kedua trackball, yang ketiga pointing stick, yang keempat touchpad, yang kelima touchscreen, yang keenam joystick, yang ketujuh piranti penunjuk berbentuk pena, yang kedelapan digital table. Pengambil gambar terformat. Contoh dari pengambil gambar terformat adalah yang pertama yaitu barcode reader, yang kedua magnifying character recognition atau MICR, yang ketiga optical mark recognition atau OMR, yang keempat optical character recognition atau OCR. Pengambil gambar tak terformat. Contoh pengambil gambar tak terformat adalah yang pertama yaitu image scanner, yang kedua kamera digital, yang ketiga pembaca retina mata, yang keempat pembaca sidik jari. Suara. Contoh dari suara adalah yang pertama yaitu mikrofon, yang kedua automatic speech recognition atau ASR, yang ketiga touch tone. Video. Contoh dari video adalah yaitu kamera video. Gerakan. Contoh dari gerakan adalah yang pertama yaitu glove, yang kedua headset, yang ketiga walker. Sensor. Sensor merupakan sensor yang dapat mengambil data langsung dari lingkungan. Data berupa data khusus yang langsung dimasukkan ke dalam komputer. Radio Frequency Identification Device atau RFID. RFID adalah piranti yang memanfaatkan gelombang frekuensi radio untuk mengirimkan data dari suatu yang ditempeli RFID tersebut ke piranti pelacak RFID. Piranti ini memiliki kelebihan dalam hal keamanan karena sulit dipalsukan. Pembaca kartu magnetik. Kartu magnetik berbentuk seperti kartu kredit yang dilengkapi dengan pita magnetik. Pada magnet inilah data tertentu dapat diletakkan. Data yang ditempelkan bisa berupa nomor induk pegawai, identitas bank, dan nomor rekening nasabah. Dengan menggunakan magnetic car reader atau MCR, data pada pita tersebut dapat dibaca dan dimengerti oleh komputer. Pembaca kartu cerdas. Kartu cerdas sering disebut dengan smart card, adalah sebuah komputer berbentuk kecil karena dilengkapi dengan chip yang mengandung prosesor, RAM, dan ROM, bahkan sistem keamanan yang sangat tinggi. Piranti keluaran atau output device. Piranti keluaran atau output device adalah peralatan yang digunakan untuk melihat atau memperoleh hasil pengelolaan data atau perintah yang telah dilakukan oleh komputer. Contoh piranti keluaran adalah yang pertama yaitu monitor. Monitor adalah peralatan yang memungkinkan komputer untuk menampilkan informasi balik ke pengguna atau user dalam bentuk teks maupun grafik. Yang kedua adalah printer. Printer berfungsi untuk mencetak data dari komputer baik berupa teks maupun gambar atau foto. Ketiga yaitu plotter. Plotter adalah alat yang mengambil image dari layar komputer dan diproyeksikan ke layar lebih besar. Yang keempat yaitu speaker. Speaker adalah perangkat keras output yang berfungsi mengeluarkan hasil pemrosesan oleh CPU berupa audio atau suara. Fungsi speaker pada komputer sama dengan fungsi speaker pada perangkat sistem audio.